Oke, nah sekarang kita bahas secara rinci setiap tumbukan. Nah, tumbukan lenting sempurna. Seperti yang sudah disebutkan di video sebelumnya, prasyarat tumbukan lenting sempurna itu ada 2. Oke, yang pertama, syaratnya ada 2. Yang pertama, jumlah momentumnya selalu kekal. Yang kedua, energi kinetiknya juga kekal. Jumlah energi kinetik ya. Sehingga dari sini kita dapat nilai E sama dengan 1. Nah, gimana penyelesaiannya? Misal, ada benda A bermassa 2 kg, bergerak ke kanan, coba tadi kanan ya, bergerak ke kanan dengan kecepatan 3 meter per second, menabrak benda B yang massanya 3 kg dan sedang diam. Nah, terus tabrakan nih. Misalnya tabrakannya lenting sempurna, pertanyaannya adalah berapa V kelajuan A setelah tumbukan dan kelajuan B setelah tumbukan. Gimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya ya gunakan aja 2 ini. Nih, yang pertama dari hukum kekekalan momentum kita dapat bahwa MA VA plus MB VB sama dengan MA VA aksen plus MB VB aksen. MA-nya berapa? MA-nya 2, VA-nya 3, MB-nya 3, VB-nya 0. MA-nya berapa di sini? 2 VA aksen plus 3 VB aksen. Jadi sini berapa? 6 tambah 0 sama dengan 2 VA aksen plus 3 VB aksen. Atau kalau mau ditulis, kalau mau saya balik, 2 VA aksen plus 3 VB aksen sama dengan 6. Sebut saja ini persamaan 1. Nah, dari koefisien restitusi diperoleh bahwa E itu sama dengan minus VB aksen kurang VA per VB kurang VH. Kalau mau dimasukkan nilai E sama dengan 1, kenapa? Tumbukannya tadi katanya lenting sempurna. Berarti 1 sama dengan minus VB aksen min VA aksen per VB-nya 0, VA-nya adalah 3. Berarti 1 sama dengan minus VB aksen kurang VA per minus 3. Ada minus ya di kedua ruas. Jadi kita dapat nih, kalau kita kedua ruas kita kalikan 3, kita dapat bahwa 3 sama dengan VB aksen minus VA aksen, atau kalau ditulis ulang, VB aksen minus VA sama dengan 3. Nah, ini kita sebut persamaan 2. Udah deh, mengeliminasi. Tinggal eliminasi 1 dan 2. Satunya tadi apa? Satunya 2 VA aksen ditambah 3 VB aksen sama dengan 6. Satunya
VB aksen minus VA aksen sama dengan 3. Nah, gimana nih caranya nih? Kedua pas, bukan kedua ruas ya. Yang bawah kita kali dengan, kali berapa nih biar mantep? Kalikan dengan, ya udah kita eliminasi B deh. Sehingga yang bawah kita kali 3, yang atas kita kali 1. Ini jadi 2 VA aksen tambah 3 VB aksen sama dengan 6. Di bawahnya jadi 3 VB aksen kurang 3 VA aksen sama dengan 9. Benar 9? Ya, oke. Nah, tanda VB sama berarti harus dikurangkan. 2 VA kurangi minus 3 VA jadinya 5 VA aksen 6. Oke, 6 dikurang 9 adalah minus 3. Oke, minus 3. Berarti VA aksen bernilai minus 3 per 5 meter per detik. Udah nemu nih. Sekarang udah nemu VA, kita tinggal selesaikan. Substitusi VA sama dengan minus 3 per 5 ke persamaan 2. VB kurangi VA aksen sama dengan 3. VB aksen minus 3 per 5 sama dengan 3. VB aksen plus, hilang 3. Plus 3 per 5 sama dengan 3. Artinya VB aksen sama dengan 3 kurangi 3 per 5. Atau berapa tuh? 15 per 5. 15 per 5, 3. Oh iya, jadi 15 per 5. Ini sama dengan 15 per 5 kurangi 3 per 5. Berarti VB aksen sama dengan 12 per 5 meter per second. Oke. Nah, segini aja dulu untuk penentuan untuk urusan-urusan tentang lenting sempurna. Dan sebelum saya lupa, biasanya, ini sedikit tips saja. Tips. Apabila M1 dan M2 itu sama, dan tumbukannya lenting, kehapus dah. Jadi apabila M1 sama dengan M2 dan tumbukannya lenting sempurna, dengan kata lain E-nya sama dengan 1, maka yang terjadi adalah biasanya maka terjadi pertukaran kecepatan. Jadi gimana? V1 aksen itu tidak lain adalah minus dari V2, sementara V2 aksen tidak lain adalah minus dari V1. Oke? Tapi kapan ini berlaku? Ini berlaku tidak pada sembarang tempat ya. Berlakunya cuma kalau massa kedua benda yang bertumbukan sama dan tumbukannya sifatnya adalah lenting sempurna. Oke, video berikut membahas tentang tumbukan lenting sebagian dan tidak lenting sama sekali.